Pemirsa, pemilik distro pakaian di Lamongan, Jawa Timur ditangkap polisi atas dugaan pencabulan 16 wanita. Tersangka mengiming-imingi korbannya untuk menjadi model distro miliknya. Sekilas tidak ada yang berbeda dengan distro alias toko pakaian ini. Tapi disinilah kisah pemilik distro cabul bermula. Dengan bermodus menjadikan korban sebagai model, tersangka mencabuli belasan gadis di desanya. Bahkan ada juga yang di bawah umur. Perbuatannya terbongkar saat para korban melapor polisi. 16 korban yang salah satunya masih di bawah umur mengaku ditawari menjadi model. Saat mencoba pakaian di ruang ganti, tersangka melancarkan aksinya. Ini diawali dari adanya laporan dari beberapa korban terkait dengan pencabulan. Kemudian kita laksanakan penyelidikan terkait beberapa korban ini. Ada 16 korban, namun salah satunya ada beberapa yang masih di bawah umur. Satu yang masih di bawah umur, selebihnya sudah dewasa. Ini modusnya korban ini diminta untuk menjadi mengendorse pakaian yang dimiliki oleh tersangka. Hukuman untuk pelaku pencabulan tidak main-main. Tersangka diancam hukuman 9 tahun penjara. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid, iNews melaporkan. Mengaku sebagai dukun yang bisa mengobati corona, seorang sopir angkot di Jatiuwung, Tangerang, Banten mencabuli 10 wanita. Polsek Jatiuwung menyiapkan posko aduan bagi masyarakat yang menjadi korban kejahatan pelaku. Tersangka Sukardi digiring petugas unit reserse kriminal Polsek Jatiuwung setelah ditangkap di rumah saudaranya tanpa perlawanan di bilangan Jatiuwung, Tangerang, Jumat dini hari. Penangkapan berdasarkan laporan 10 wanita yang mengaku menjadi korban pencabulan tersangka. Tersangka mengaku sebagai dukun yang mampu menyembuhkan corona dengan terapi khusus. Terapi tersebut disebut tersangka mampu meningkatkan imunitas tubuh. Banyak warga yang tertarik untuk melakukan atau mencoba terapi pengobatan yang dilakukan oleh pelaku ini. Ini hanya membuka khusus wanita aja tersebut apa? Untuk COVID-19 ini, untuk terapi ini, dari keterangan sementara yang diberikan kepada kami dari pelaku, ini sementara dia melayani hanya wanita. Tersangka Sukardi berdalih terapi yang dilakukan kepada korban untuk enteng jodoh, sehingga terbebas dari berbagai penyakit termasuk corona. Tempatnya di mana tuh Pak? Kamar mandi Pak. Di dalam kamar mandi? Ya, tapi terbuka. Terbuka bentuknya. Alasannya tuh Bapak melakukan seperti itu apa Pak? Nah, dia pengen dapat jodoh. Dapat jodoh, ya. Terus? Ya udah bilang, kamu wangi mandi aja. Oh, jadi Atas perbuatannya, tersangka kini mendekam di sel tahanan Mapolsek Jatiuwung. Tersangka dijerat dengan pasal 289 KUHP tentang asusila dengan ancaman pidana 9 tahun penjara. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Pemirsa, berdalih bisa memberikan kekuatan mistis. Seorang pria Parubaya di Sidoarjo, Jawa Timur ditangkap polisi karena ulahnya mencabuli gadis di bawah umur. Ya, di hadapan penyidik, pelaku mengaku melakukan aksi bejatnya lebih dari sekali dengan korban yang berbeda. Inilah Kodar, pria berusia 56 tahun ini hanya tertunduk lesu saat petugas dari Polresta Sidoarjo menggelandangnya untuk dimintai keterangan terkait ulahnya mencabuli wanita di bawah umur warga Porong Sidoarjo. Dalam melakukan aksinya, pelaku mengaku memiliki kesaktian. Jadi yang bersangkutan dengan modus operandi memberikan jimat. Jadi yang bersangkutan ternyata masih ada hubungan famili. Jadi ini jimatnya. Jadi jimat ini diberikan kepada korban. Terus disampaikan bahwa ini bisa melindungi dari orang halus. Nah, setelah itu yang bersangkutan membujuk untuk masuk kamar. Setelah masuk kamar diberikan minuman, katanya korban merasa sedikit pusing. Setelah itu dilepas pakaiannya dan kemudian disetujui. Pelaku ditangkap petugas di rumahnya tanpa perlawanan.
Selain mengamankan pelaku, polisi juga mengamankan pakaian yang digunakan korban saat dicabuli dan jambuk dari tembaga sebagai barang bukti. Di depan polisi, pelaku mengaku melakukan aksi bejatnya sudah lebih dari 1 kali dengan korban yang berbeda. Pengakuan tersangka sudah berapa kali melakukan yang sama, Dan? Kalau pengakuan tersangka 1 kali, akan tetapi sebelumnya yang bersangkutan juga pernah melakukan kepada pembantu rumah tangga korban. Kini tersangka mendekam di balik jeruji besi tahanan Mapolresta Sidoarjo sambil menunggu proses hukum lebih lanjut. Pelaku akan jerat pasal 81 dan 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman di atas 10 tahun penjara. Seorang dukun palsu yang mengaku mampu menggandakan uang diringkus petugas Satuan Reserse Kriminal Polres Mojokerto Kota. Belakangan diketahui uang hasil penggandaan tersebut merupakan uang palsu. Inilah Musrilan, warga desa Mojodadi, Mojokerto, Jawa Timur. Ia mengaku-ngaku sebagai dukun yang memiliki kemampuan supranatural bisa menggandakan uang. Padahal uang yang disebut-sebut sebagai hasil penggandaannya itu ternyata adalah uang palsu. Akal bulus dukun palsu pengganda uang ini terbongkar setelah salah satu korban yang melapor ke Polres Mojokerto. Korban merugi hingga 80 juta rupiah. Pada praktiknya, dukun abal-abal itu meminta korbannya membawa uang pecahan 20.000 sebesar 4 juta rupiah untuk digandakan di dalam tungku. Tersangka mengaku uang tersebut akan digandakan menjadi 20 juta rupiah yang ternyata uang palsu. Artinya pelaku ini pengedar atau pembuat itu apa, Bu? Dia mengedarkan. Mengedarkan uang palsu ya? Ya, yang membuat sudah dilakukan penangkapan oleh Polrestabes Surabaya. Ini nilainya berapa, Bu, uang palsu ini, Bu? Uang palsu di sini senilai 18 juta rupiah, kurang lebih 18 juta rupiah. Yang 4 juta kita ini adalah uang asli dalam kemasan 2 ribuan. Salah satu contoh aja. Penipuan dan peredaran uang palsu ini terbongkar saat korban membayar bensin di SPBU. Tak disangka uang yang dipakai ternyata palsu. Atas perbuatannya tersangka terancam hukuman 4 tahun penjara. Pemirsa, menjanjikan mampu mendatangkan samurai antik dari Jepang bernilai triliunan rupiah, 2 orang dukun palsu diringkus Satreskrim Polres Batu, maksud kami. Keduanya diringkus setelah korban melapor dan mengaku mengalami kerugian hingga 18 miliar rupiah, namun tidak kunjung mendapatkan samurai sakti. Inilah kedua dukun sakti, Atim Haryono dan Sutris Sutrino, warga desa Ngeroto, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, Jawa Timur, yang akhirnya harus mengakui bahwa tidak sakti, alias dukun palsu, setelah ditangkap Satreskrim Polres Kota Batu. Kedua tersangka mengelabui korban dengan mengaku bisa mendatangkan samurai King Roll asli dari Jepang, yang memiliki harga hingga triliun rupiah. Kepada korban, 2 dukun palsu ini mengaku membutuhkan tahapan ritual yang memerlukan biaya sebelum mendatangkan barang tersebut. Dengan iming-iming harga triliunan dan keuntungan berlipat ganda itulah akhirnya korban terpedaya. Hingga melakukan pengiriman uang sejak tahun 2016 dengan total 18 miliar rupiah. Para petugas, korban mengaku terpedaya hingga mengeluarkan 18 miliar rupiah selama 4 tahun lamanya. Karena 2 pelaku menakuti korban, jika uang tidak dikirimkan semua tahapan ritual akan gagal. Modusnya ya dengan berbagai alat yang rekan-rekan bisa lihat di sini, yang bersangkutan memperdayai korban, menyampaikan bahwa bisa menggandakan uang dengan ritual-ritual tertentu. Ini juga kita amankan beberapa kartu, baik itu kartu debit maupun beberapa buku tabungan. Dari penangkapan dan penggeledahan AH dan SS, petugas berhasil mengamankan barang bukti, puluhan ATM dan buku rekening berbagai bank, bukti resi transfer sejak tahun 2016, perangkat ritual abal-abal dan 2 mobil yang dibeli pelaku dari uang hasil menipu. Diduga mabuk minuman keras, seorang pengendara mobil menabrak pengemudi ojek daring di Jakarta. Naasnya korban tewas di tempat. Sementara di Aceh, seorang ibu mengamuk dan memarahi polisi saat razia masker. Kepada petugas, sang ibu mengaku istri jaksa.
Mobil bernomor polisi B1297BKY terjun ke dalam saluran air di kawasan Jalan Kiai Tapagrogol, Jakarta Barat dini hari tadi. Bagian bemper depan dan kaca belakang mobil ini pun rusak parah. Mobil melaju kencang dari arah Gambir menuju Grogol, Jakarta Barat. Naasnya mobil menabrak seorang pengendara ojek daring yang sedang beristirahat di pinggir jalan. Korban pun langsung meninggal dunia. Bawa mobilnya ngebut, kenceng banget katanya sih. Sampai terbang katanya, nggak tahu tuh katanya sampai masuk situ. Menurut warga yang berada di lokasi, diduga sang pengemudi mobil yang berisikan 3 penumpang dalam pengaruh minuman keras. Kepolisian Satuan Laka Lantas Jakarta Barat mengamankan dan mengerahkan 2 unit mobil derek dan mengevakuasi mobil dari dalam saluran air. Sementara jenazah korban dibawa petugas ke RSCM Jakarta untuk diotopsi. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Pemirsa, kedapatan memiliki senjata api seorang pemuda di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan digerebek polisi. Pemuda ini sempat melawan dengan mengaku sebagai adik salah satu anggota DPRD. Aparat Polres Musi Banyuasin, Sumatera Selatan menggerebek seorang pemuda yang kedapatan menyimpan senjata api. Senjata api rakitan jenis revolver dan 30 amunisi aktif disimpan di dalam sebuah lemari. Pemuda ini pun sempat melawan dan mengaku sebagai adik salah satu anggota DPRD di Musi Banyuasin. Yang bersangkutan ini melawan karena narkotikanya tidak ditemukan oleh petugas. Tapi petugas menemukan satu pucuk senjata api, yang mana senjata api tersebut ini juga dilengkapi dengan amunisi. Walaupun senjata ini senjata rakitan, tapi ini cukup berbahaya apabila dikuasai oleh orang-orang yang tidak memiliki kompetensi untuk memiliki senjata api. Pelaku dijerat dengan pasal 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan ancaman maksimal hukuman 20 tahun penjara. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Edi Lestari, iNews melaporkan. Pemirsa, demi memenuhi kecanduannya akan sabu, seorang petani di Bangka Belitung dibekuk karena menjadi pengedar sabu. Sementara di Makassar, Sulawesi Selatan, polisi mendapati 1 paket sabu dalam operasi balap liar. Pria yang sehari-hari bekerja sebagai petani ini tak berkutik saat disergap Satres Narkoba Polres Bangka Selatan, Bangka Belitung ketika hendak bertransaksi narkoba di pinggir jalan kota Toboali. Saat digeledah, petugas menemukan barang bukti sabu seberat 1,7 gram yang disembunyikan pelaku di bagasi motor. Pria 40 tahun ini nekat berbisnis narkoba karena tergiur dengan hasil penjualannya. Pelaku juga merupakan pecandu sabu. Pelaku kemudian dibawa ke Mapolres Bangka Selatan untuk diproses lebih lanjut. Polres Narkoba berhasil mengungkap 1 pelaku penyalahguna narkotika jenis sabu-sabu seberat 1,7 gram. Saat ini sedang dilakukan pendalaman, penyidikan, pengembangan ke lebih lanjut. Inisial tersangkanya adalah HM. Pelaku yang kini mendekam di sel tahanan Mapolres Bangka Selatan terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Tim Thunder Polda Sulawesi Selatan mengejar kawanan pembalap liar di Jalan Pengayoman, Makassar. Saat akan ditangkap, seorang pemuda yang belakangan diketahui bernama Adri tertangkap tangan saat membuang 1 paket kecil sabu ke semak-semak. Pada polisi, pemuda yang sehari-hari menjadi juru parkir ini mengaku sabu dibeli dari seorang pengedar di wilayah Panakukang untuk dikonsumsi. Selain Adri dan temannya, polisi juga menangkap 2 pelaku lain yang ikut kabur saat penggerbekan. Pada saat kami melakukan penindakan, kami mengamankan 2 kendaraan. Jadi pada saat kami melakukan pemeriksaan dan penggeledahan, kami menemukan 1 paket kecil beserta pipet sabu-sabu di salah satu pelaku yang melakukan balap liar. Polisi kemudian membawa ke-4 pelaku ke Polsek Panakukang untuk menjalani proses hukum. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Turbone, iNews melaporkan.